Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Pak Parlim akan menjelaskan materi sejarah peminatan kelas 10 IPS, yaitu sesi ke-6 dari bab 2 ya. Jadi kalau sesi yang kelima kemarin kita bicara tentang sumber sejarah secara lisan ya, yaitu legenda, mitos, ya, dongeng ya, itu sesi kelima. Sekarang sesi ke-6 yaitu penelitian sejarah ya. Nah, tujuan penelitian sejarah ya. Tujuan penelitian sejarah. Mengapa dalam pelajaran sejarah itu perlu adanya penelitian sejarah ya. Nah, ini tujuannya ya. Tujuan yang pertama, membuat orang menyadari apa yang terjadi pada masa lalu, sehingga mereka mungkin mempelajari dari kegagalan dan keberhasilan masa lampau. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mempelajari bagaimana sesuatu telah dilakukan pada masa lalu untuk melihat jika mereka dapat mengaplikasikan masalahnya pada masa sekarang. Ini tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, ya, tujuan yang ketiga, ya, yaitu membantu menguji hipotesis yang berkenaan dengan hubungan atau kecenderungan. Ini tujuan penelitian sejarah yang ketiga ya. Yang keempat, memahami praktek dan politik pendidikan sekarang secara lebih lengkap. Nah, itulah beberapa tujuan penelitian sejarah. Ya. Kemudian, ya, dalam penelitian sejarah itu ada langkah-langkahnya. Ya. Ada langkah-langkah penelitian sejarah. Ya. Langkah yang pertama adalah pemilihan topik. Jadi kalau kita belajar sejarah, ingin menjadi seorang sejarawan, kalau kita ingin meneliti, yang pertama adalah pemilihan topik. Jadi tujuan pemilihan topik itu nanti kalau kita meneliti itu terfokus, ya, terfokus. Jadi tidak terombang-ambing. Jadi ada judulnya, terfokus. Seyogianya pemilihan topik ini disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan jauh dekatnya objek yang kita teliti, kemudian bagaimana dampak penelitian kita. Ya. Kebetulan ini kita tampilkan satu misal, kita mau meneliti kerajaan Majapahit. Ya. Ya, ini kan pemilihan topik. Saya memilih pemilihan topik kerajaan Majapahit. Kebetulan baru-baru ini ditemukan situs terbaru tentang kerajaan Majapahit, situs terbaru. Itu diperkirakan benteng atau gimana masih diselidiki ya. Nah, kita lihat cuplikan film dokumenter tentang kerajaan Majapahit yang mulai viral, mulai ramai dibicarakan di media massa. Ya. Kita lihat penemuan terbaru tentang kerajaan Majapahit. Kita saksikan.
Jumpa kembali dengan Wahana K-pop. Saat ini saya berada di lokasi ditemukannya benteng, semacam benteng peninggalan perkiraan dari kerajaan Majapahit. Sebelah sini sampai sebelah sana itu adalah benteng yang sudah dilakukan ekskavasi. Cuaca saat ini sangat panas sekali. Baik, untuk lebih jelasnya, yuk kita turun ke bawah. Ini adalah penampakan dari semacam benteng yang sudah diekskavasi. Sekitar tingginya ini yang baru kelihatan, ini yang dari permukaan tanah, sekitar kalau sebelah ujung sini ini sekitar 1 meteran. Kita nanti coba sampai jalan ke ujung sana. Benteng ini lebarnya kurang lebih 1 meter lebih dikit. Ini yang kelihatan kasat mata yang belum diukur. Lokasi ini sebenarnya adalah tempat pengrajin batu bata. Itu bisa dilihat di sana. Ada bapak-bapak yang lagi bekerja mengaduk tanah liat. Nah, dari tanah yang digali ini semakin dalam, nah pada saat itulah ditemukan semacam pagar atau semacam benteng di lokasi ini. Iya Pak, silakan Pak. Sendiri Pak? Sendiri. Nah, yang terlihat beda adalah bentuk dari batu batanya. Dari batu batanya, kalau saat ini di zaman sekarang itu kan ukurannya sekitar 15 kali 8, sekitar itulah. Nah, cuman bedanya kalau batu bata pada zaman dulu ini lebih besar dia, lebih besar. Nah, ini coba bisa dilihat ini hampir 1 kaki lebarnya. Kemudian panjangnya satu kaki setengah, hampir 1,5 kaki. Kemudian untuk ketebalannya hampir sama dengan batu bata pada zaman sekarang. Nah, yang membedakan adalah ini untuk tumpukannya ini tidak hampir terlihat tidak ada semacam kayak semen gitu. Ya seperti ditumpuk begitu aja, sangat rapat. Nah, itulah sumber informasi tentang ditemukan situs Kerajaan Mojopahit terbaru. Ya, saya kira itu untuk penayangan film ini. Selanjutnya kita masuk penjelasan yang lainnya. Nah, jadi tadi pemilihan topik, kebetulan pemilihan topik saya meneliti tentang Kerajaan Majapahit. Nah, itu tadi topiknya ya. Jadi ditemukan situs terbaru, sumber terbaru tentang Kerajaan Majapahit. Itu kalau langkah-langkah penelitian yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah heuristik. Heuristik ini pengumpulan data atau sumber. Karena topiknya tadi Kerajaan Majapahit, maka kita harus ke Trowulan. Karena Trowulan itu diperkirakan letak pusat Kerajaan Majapahit. Jadi kita ke Trowulan mencari sumber, mencari data tentang Kerajaan Majapahit, termasuk sumber terbaru yang ditemukan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, vertifikasi, kritik sumber. Jadi kalau pengumpulan data sudah selesai, kita harus ngeritik. Benarkah sumber ini